Oke teman-teman, kembali lagi channel aku DMG Darkness. Kali ini teman-teman aku akan membahas tutorial ya di Windows 10 Sombong untuk amat. menginstal gitu ya, menginstal dan mengetahui apakah fitur-fitur yang ditawarkan di Windows OS Windows dari Windows ini ya, di Windows 10 ini ya. Jadi kita langsung cek itu aja. Oke, aku di sini membuat ataupun dengan bantuan gitu ya, dengan bantuan browser di sini teman-teman. Jadi di sini aku mengakses web itu WinPresso gitu teman-teman ya. Ini ada tutorialnya. Jadi di sini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft ya untuk perangkat komputer dari perangkat IoT Internet of Things Windows 10 termasuk dalam keluarga Windows NT yang kabarnya akan menjadi seri terakhir dari Windows gitu ya. Oke. Ini adalah kelebihan gitu ya buat teman-teman. Kalau dari aku sendiri teman-teman di situ Windows 10 ini apa ya? Compatible gitu ya. Compatible tuh karena emang nggak ribet dan UI-nya juga user friendly banget gitu loh. User friendly itu dalam tanda kutip kayak misalkan kita itu nggak terlalu rumit juga ya. Misalkan ini kan aku Windows 10 nih ya. Nah, coba lihat lisensinya aja ya. Coba ya teman-teman, bentar di setting sih. Oke, kita lihat ya langsung. Oke. Oke, kita coba di sistem. Sistem lalu about. Nah, ini ya. Di sini itu aku install RAM-nya di RAM 12 ya. Dulu itu sempat RAM 8 aku upgrade ya. Dan di sini pakai Intel R Core ya, di Core i3. Dan di sini pakai Windows 10 Enterprise ya. Atau Windows 10 ini yang aku tahu ada Enterprise, Home, apa ya, yang pelajari itu sama yang Pro gitu teman-teman ya. Jadi ada fitur-fitur sendiri yang di sini akan aku bahas nanti. Yang pertama kita bahas dulu cara menginstalnya itu bagaimana ya, baru nanti kita masuk ke dalam display, settingan dan lain-lain gitu teman-teman ya. Jadi untuk tutorial yang khusus untuk tutorial untuk menginstal, aku baca dari sini karena aku udah install di sini ya teman-teman. Nanti untuk fitur-fiturnya kita bisa langsung buka dari sini gitu teman-teman ya. Aku sarankan buat teman-teman Windows pakai Windows 10 atau 7 ya, karena aku belum juga terlalu ngerti di Windows 11. Jadi kalian coba gitu ya di sini persiapannya memenuhi spesifikasi minimum ya. Kita coba lihat. Oke, spesifikasi minimum untuk Windows 10 gitu ya, PC dan laptop. Apa itu Windows 10 adalah sistem operasi yang kayak tadi ya, yang awal yaitu minimumnya ya dengan CPU 1 ya GHz dan RAM-nya 1 GB untuk 32 dan 2 GB untuk 64 bit. Ini untuk RAM yang terinstall ya, jangan saran aku sih RAM 8 ya dari laptopnya langsung bukan ditambah gitu ya. Lalu harddisknya 16 GB untuk 32 dan 20 untuk 64. Ini adalah penyimpanannya ya teman-teman. Dan kartu grafis ini seperti kayak ini ya, buat inilah ngegame, ngedit dan lain-lain ya di sini. DirectX 9 ke atas dengan WODM 10 driver teman ya. Lalu di sini displaynya 800 x 600 ya. Rata-rata kan laptop segini, atasnya biasanya 1200 x 800 teman-teman. Lalu spesifikasinya di atas adalah dari data Microsoft yang merupakan syarat paling minimal untuk bisa menjalankan Windows 10 ya, itu paling minimal ya. Lalu ada rekomendasi buat Windows 10 karena memang ini biar speknya gahar juga teman-teman ya, biar kita itu kompatibel dengan Windowsnya, biar kita itu juga kalau misalkan bekerja buat konten ataupun yang gaming itu pasti totalitas itu teman-teman ya. Oke, di sini kalau bisa ya RAM-nya 4 ya untuk 32 dan 8 untuk 64. Nah, aku tadi kan 8 jadi udah lumayan gitu ya, teman-teman. Dan Core i3 tadi udah, SSD 128 aku pakai harddisk tadi ya. Lalu Intel HD grafis 4000 ke atas ya, dari itu VGA. Nah, VGA ini adalah untuk menampilkan apa ya? Yang menurut aku yang lebih ke nyata gitu ya, ke grafis gitu teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita bisa ini ya, melihat spesifikasi laptop Anda bisa menjalankan Windows 10 atau tidak ya. Caranya
menggunakan komputer property sama kayak aku tadi ya, bisa pakai perintah ms info ya, Windows R ya, kita tekan aja ya Windows R gitu ya, lalu ms info 32 coba ya, info 32 ms info 32 ya, kita klik OK. Nah, ini spesifikasi langsung dari OS kalian ya. Total physical memory 10, install RAM 12 ya, available physical memory 4, total virtual memory 13 gitu ya. Ini banyak sekali spesifikasi di sini, sangat rinci gitu teman-teman ya. Dan ini merek sistem modelnya di VivoBook ya, Asus VivoBook S441 UAR gitu ya. Dan ini terinstall Windows 10 Enterprise di sini. Lalu untuk prosesornya ini Core i3 ya. Lalu kita langsung aja ke hardware resource ataupun komponen bisa ya. Ini bisa kalian lihat ya, memori dan lain-lain. Lalu kita, nah kayak gini ya. Ini spesifikasi yang sangat lengkap gitu ya. Kalau aku sih cukup ini aja sih, udah cukup gitu teman-teman ya. Sistem di sini udah jelas gitu loh. Nah, ini lokalnya di India ya. Windows System 32, mobile ya. Cuman ini agak kurang di VGA sih teman-teman ya, di bagian kartu grafisnya agak kurang ya. Kalau prosesnya udah bagus gitu ya, buat kerja, konten dan lain-lain udah bagus. Kita close file. Setelah kalian merasa cukup ya buat teman-teman, langsung aja kalian install menurut ini ya. Jadi ruang kosongnya diusahakan ya 64, kalau 64 15 ya. Yang 10 32. Lalu flash disk kosong dengan kapasitas minimal 8 GB untuk membuat bootable disk, bisa juga menggunakan hard disk eksternal atau DVD bila ada ya. Ini kalian siapkan gitu ya, kayak memori buat pencadangan ininya, drive-nya ya, drive dari Windows-nya gitu teman-teman ya. Lalu download ISO Windows 10 bisa kalian lihat ya. Bisa ada linknya bisa sih. Oh, ini ya, ini ya. Ini kalian bisa aksesnya di sini di WinPresso. Aku tuh biasanya di sini teman-teman ya. Lalu membuat bootable device. Setelah memiliki file ISO, selanjutnya kita akan mengubah file tersebut menjadi file installer ke dalam bootable device. Bisa menggunakan flash disk ya, hard disk eksternal, DVD. Silakan sesuai yang kalian inginkan gitu teman-teman ya. Oke, lalu langkah-langkah install Windows 10 di sini ada restart komputer dan masuk ke BIOS. Pertama restart laptop Anda, kemudian masuk ke mode BIOS UEFI gitu ya. Untuk masuk bicaranya tekan tombol keyboard ya. Di sini ada spesifikasinya ya. Untuk Asus F2 ini untuk tombol keyboard ya, untuk masuk ke BIOS. Motherboard. Nah, kalau udah kalian ubah urutannya seperti gambar ya. Ini gambarnya udah jelas sih kayaknya. Boot device ya. Caranya masuk ke menu boot, pilih menu boot device priority. Nah, kalian langsung sebagai contoh ini menggunakan flash disk ya. Tadi kan pakai flash disk ini, USB Kingston ini, pokoknya USB Kingston ini adalah flash disk gitu ya. Biasanya kalau eksternal tuh kayak gini ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Sama kayak gini, cuman ada ini kan CD biasanya G, masuk di G teman-teman ya. Di sini masuk di G biasanya. G terus apa gitu. Ini ada SATA juga di sini. Ini SATA apa ya ini? SATA drive ya. Kayaknya juga ini deh, sama kayaknya. Ini apa? Eksternal ya. Nah, lalu klik OK ya. Lalu lanjut ke booting Windows 10. Setelah mengganti urutan pertama body device di BIOS menjadi bootable Windows 10, maka komputer akan otomatis reboot. Jika berhasil, maka Anda akan melihat komputer boot ke installer Windows gitu ya, seperti ini. Press any key to boot from USB. Nah, tekan enter. Loading files, pilih bahasa yang diinginkan, teman-teman ya, bahasa Inggris ya, yang universal aja. Lalu install now ya. Lalu memasukkan kode lisensi ya. Aktivasi kalian harus beli aktivasi 10 ya di Windows 10 atau langsung beli satu pack ya bisa. Oke, yang ingin diinstal kalian pilih Windows apa? Di sini ada home single. Oh ya, home single, sorry ya, sama education tadi. Aku belum bilang ya. Lalu centang satu di bagian persetujuan, pilih custom. Kalian bisa custom gitu ya. Bisa custom, kalian bisa pilih gitu pakai yang apa gitu ya, drive-nya. Partisi ya, hard disk atau SSD tempat install Windows 10 kalian bisa taruh di C ya teman-teman. Lalu kalau udah namun jika Anda menggunakan laptop baru dengan hard disk yang belum dipartisi, maka akan terlihat hanya satu pilihan di sana ya, sama kayak ini. Nah, tunggu nggak proses selesai ya, kayak seperti ini presentasinya.
Lalu untuk pengaturan awal ya, kalian setelah proses saya cabut flash disk, hard disk eksternal atau DVD, lalu akan restart otomatis ya, masuk Windows baru untuk melakukan finishing gitu. Anda akan melihat tampilan logo seperti kayak ini ya. Ini getting device ready, kayak misal kalian itu update seperti kayak ini, biasanya aku update ya teman-teman. Lalu regionnya kalian pilih ya, Indonesia atau United States ya, lebih rekomendasikan memilih ini ya, atau Indonesia, terserah. Lalu keyboard layout. Lalu pilih personal use, setup personal use ya. Terserah sih kalau ini buat kantor gitu ya. Skip menyiapkan Windows kayak internet ya, biar nggak terlalu lama. Lalu buat username dan password Anda biar terjaga gitu ya. Ini bisa kalian atur kayak misalkan recovery gitu. Misalkan kalian bukan kalian yang megang laptop kalian. Nah, nggak bisa misalnya pertanyaan atau ya pertanyaan atau quiz clue kayak gitu ya. Lalu ini langsung bisa ini ya, privasi setting, mematikan atau mengaktifkan opsi mana aja yang tidak diperlukan ya. Ini kalau bahasa Inggris kalian mungkin ambil translate juga bisa, kalau nggak juga bisa ya. Lalu Cortana ini adalah kayak ini ya, penyimpanan nggak sih guys? Oh ya, aku jarang pakai ini sih soalnya. Nah ini ya, kalau udah tunggu hingga masuk ke desktop ya. Yang harus dilakukan setelah install Windows 10 adalah ini ada banyak ya, ada update, cek driver, mempercepat ya. Ini ada banyak. Nah ini kita udah anggap aja udah menginstal gitu ya. Di sini banyak banget menunya, di sini display. Kalian bisa, ini kan yang aku bilang tadi ya, minimal 800 600. Nah, ini udah 1366 kali 768 gitu ya. Yang buat laptop aku ini 14 inch. Oke, mungkin segitu dulu dari tutorial kali ini untuk menginstal Windows 10 Enterprise ya. Jadi kalian nanti bisa request, nanti aku akan membahas semua fitur ini dengan detail ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.